dia makan, 3 minggu dia pasti kembali ke tanah. Kalau dia sombong-sombong, banyak uangnya, kurang ajar, ya, saya kasih dia jalan tempo 3 bulan, dia pasti hancur. Itulah saya dulu. Kasih, mengasihi, jangan terima bayaran, melayani, mengasihi orang, menyembuhkan orang, menolong orang. Ya, orang kanker payudara, saya hanya pakai daun-daun, orang jatuh, bodor pelan, saya hanya minyak urapan saya, tempel, berhenti darahnya. Tapi ada satu yang tidak benar, kasih. Kalau dia menyakiti saya akan balas. Itulah yang tidak ada sama orang lain kecuali sama Tuhan, sama Yesus. Karena begitu besar kasih Allah, dia anugerahkan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni kita. Nah, jangan barang yang apa, murahan, emas perak, atau dengan darahnya yang suci. Makanya umat gereja, khususnya umat GBI anugerah umatnya, jangan main-main. Saudara harus bertobat. Bahkan saya bersaksi, saya tahu, saya itu nakal. Bukan cuma itu, ya kan? Ya. Saya mau perempuan, saya cuma pandang dia pasti ikut saya. Apapun dia punya, ilmu apapun dia. Untuk saya meyakinkan Tuhan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya berjanji, Tuhan copot mata saya sakit, supaya saya masuk ke surga. Daripada saya punya 2 mata tapi tidak masuk surga. Itulah Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan, bukan melihat kita punya kelebihan apa, sarjana dia sarjana kok. Makanya itu saya senang dengan seorang hamba Tuhan itu di tahun 2008. Saya sudah pasang spanduk baik-baik, ya, pembicara nama malam hari ini, dokter THD, STH, MTH. Dia lewat dan dia menelponnya, Pak Fran, tolong saya turunkan spanduk itu, hapus kita. Saya ini hamba Tuhan, tidak punya apa-apa. Saya melayani raja di atas segala raja. Jangan kita sombong, jangan kita punya cita. Siapa yang pasang citanya? Jangan kita. Dr. Lukas, Paulus, nggak ada. Cuma disebut yang mengarang, yang menulis ini adalah Dr. Lukas. Tapi dalam pembicaraannya Lukas nggak pernah pakai doktornya apanya, MM-nya apanya segala macam. Tak ada, karena dia hamba. Itulah hati hamba yang Tuhan tahu. Ya. Jadi ingat, yang pertama sudah lahir baru, nah, berarti sudah dibaptis. Dan setelah dibaptis, saudara tidak berhenti di sana. Saudara harus bertobat. Saulus, bagaimana bertobat? Jangan seperti Ruth, istri dapat dibilang, ayo keluar dari tanah Mesir. Dia masih lihat ke belakang. Apa yang terjadi? Hangus kan, mati. Itulah firman Tuhan, keras, tegas, tidak ada tawar menawar. Jadi yang kedua, saudara setelah dibaptis, pertama saudara bertobat. Karena ada orang banyak buru-buru, tidak heran, baptis, ayo semua baptis. Tidak ada konseling, pokoknya baptis dulu. Tidak ada pertobatan. Apa itu pertobatan? Dia nggak tahu. Yang penting aku sudah dibaptis, aku sudah hidup pasti dari surga. Read in church. Tidak ada itu, mau kosong. Kalau kau tidak melakukan kehendak Tuhan, jangan harap kau ada di surga. Tuhan bilang, aku datang akan mencari buahmu. Kalau aku tidak mendapatkannya, maka kakak tertusuk dia di bawah. Dan aku akan menebak engkau dan mencampakkan engkau ke dalam api.
Di dalam gereja juga begitu, saudara. Ada lalat dan mati. Lalat itu kadang bertumbuh lebih hebat, lebih tinggi. Tapi Tuhan bilang, biarkanlah dia bertumbuh. Nanti waktunya dia datang, dia akan mengikat semua lalat itu dan mencampakkan ke dalam api. Ya. Jadi jangan kita jadi lalat, jadilah gandum. Bertobatlah. Kalau saudara nakal, saudara penjudi, saudara pemfitnah, pembohong, ya, pemain perempuan, bertobat. Kalau kamu dipenuhi Roh. Yang ketiga, cara untuk dipenuhi Roh Kudus, ya, saudara harus haus, lapar, rindu menerima Roh Kudus. Ya, Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Halo. Lanjut sampai 39. 38 ya. Malam. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Kalau saudara belum memuliakan Yesus, walaupun saudara minta ditempangi tangan, ampun, Tuhan katakan jangan. Karena Tuhan belum dimuliakan lewat kehidupan jemaat. Jangan berharap, saudara. Ya. Saya menyaksikan lagi dulu. Ya. Sorry, inilah kesaksian. Ya. Dulu, saya baru 1 minggu menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, walaupun saya belum dibaptis. Pada doa hari Kamis, kita dulu kan ada persekutuan doa. Hari Kamis saya dipenuhi tawa Roh Kudus yang seperti sekarang. Ya. Terus pulang, saya malu, saudara. Wah, nanti orang bilang saya gila. Pernahkah dia datang? Nggak pernah lagi dia datang. Gembala saya, anak gembala, semua pekerja nempangi tangan saya. Tidak pernah terjadi. Bagaimana kembali terjadi? Saya menangis selalu di Gunung Merapi, di rumah saya. Saya menangis dan berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya nggak tahu. Ya. Satu saat tiba-tiba jam 9, dia penuhi saya dan tertawa seperti dia. Lebih hebat dari dia. Istri saya lari keluar. Saya tahu dia pasti takut karena dia nggak mengerti. Dia kunci pintu kamar. Dia takut orang bilang saya orang gila keluar. Itulah yang terjadi. Ya. Kita harus rindu atau harus menerima Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus belum memuliakan nama Yesus, jangan harap. Jangan harap. Jangan harap. Periksa itu bahasa Roh. Lihat apa? Yesus bilang, aku tidak berani menghakimi, tapi lihat buahnya. Takut akan Tuhan tidak. Walaupun dia melayani, walaupun saya melayani, kalau saya tidak takut akan Tuhan, baru saya bisa berbahasa roh. Harus saya introspeksi diri saya. Karena firman Tuhan adalah pedoman penutup hidup kita. Makanya beberapa hamba Tuhan dulu saya pernah ngomong, ini bahasa roh, dia belajar bahasa roh. Hah? Di mana ada kita mengatakan belajar bahasa roh? Seorang gembala yang baik, yang besar hebat. Bahkan dia pernah kasih saya buku. Bahkan ini buku. Belajar, kuliah, gratis. Sampai NTH. Sampai sorry, saya nggak mau.
Bahkan ada satu sekolah misi, baru 1 hari saya tak mampu. Karena saya sudah mungkin tahu kemampuan saya nggak sampai untuk belajar. Tapi saya tahu bahwa yang mengajar saya adalah Yohanes 14 ayat 20. Apa kata firman Tuhan? Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah guru saya, itulah profesor saya. Saya tidak mempunyai pendidikan teologi STH, MTH. Sorry. Bahkan saya pernah ditanya ketua sinode, Pak Frans dari mana bisa jadi gembala? Ya. Siapa, di mana STH-mu, di mana apa? Di muka pejabat gembala. Saya juga katakan, minta maaf, Pak Ketua. Saya mau tanya, di mana Alkitab yang mengatakan engkau harus punya STH, MTH, atau doktor untuk menjadi gembala? Di mana ada ayatnya di Alkitab? Terus Pak bilang bagaimana? Ya, Tuhan ingatkan saya ini. Akhirnya satu saat semua pendeta katanya harus pakai STH, MTH. Saya bilang maaf, kalau organisasi yang mau memecat saya, silahkan, asal bukan Tuhan yang memecat saya. Tidak ada gelar pendeta di dalam Alkitab. Saya sudah bantah. Yang ada adalah gembala, pendiri jemaat. Gembala diangkat oleh siapa? Karena anugerah Tuhan. Pendiri jemaat, penginjil dan segala, siapa yang mengangkat? Bukan orang punya titel, saudara. Itu titel dunia, itu jabatan dunia. Tapi kalau saudara menginginkan jemaat menjadi penginjil, menjadi pendiri jemaat, menjadi diakon, itu ada syaratnya. Bukan diangkat-angkat oleh kita, bukan. Saya pun tidak berani. Karena saya takut firman Tuhan. Ya semua itu ada syaratnya. Ya. Saudara, coba baca firman Tuhan dan belajar baik-baik. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 16 itu ada syarat-syarat. Nah, untuk menerima Roh Kudus, ya seperti itu. Ya. Saudara harus dibaptis, saudara harus hidup baru, saudara harus bertobat. Saudara harus dan lapar untuk menerima kuasa Roh Kudus itu. Sebab walaupun saudara, kalau saudara belum memuliakan Yesus dalam hidup saudara, aduh kasihan. Jangan coba-cobalah berbahasa roh, berbahasa apa. Nah, jangan dari banyak saudara dapat dilihat. Saudara takut akan Tuhan tidak, melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Bukan cuma satu. Makanya motonya itu menjadi pendengar dan pelaku firman. Termasuk itu menjadi teladan darah, termasuk menjadi saksiku. Itulah pelaku firman. Ya. Jadi kalau saudara belum memuliakan Tuhan di hidupmu, saudara belum bertobat, minta maaf, ini firman Tuhan. Tidak cukup sampai 3 poin ya, untuk menerima kuasa Tuhan. Ya. Poin keempat, saudara harus meminta kepada Bapa. Saudara sudah haus, saudara harus meminta. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga. Ya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada amin? Tapi saudara harus lakukan itu dulu syarat-syaratnya. Beri dirimu dibaptis, hidup baru, bertobat, haus akan Dia. Datang setiap waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Jangankan di gereja minggu saja, biasa kamu datang, gimana? Gimana untuk menerima kuasa itu? Kita harus haus, rindu. Kita minta kepada Dia. Nah, tempat itu sudah haus, lapar, minta kepada Dia. Bapa berilah. Itulah yang saya lakukan waktu saya pertama menolak. Dan dia pernah muncul di hatiku. Dan dia pernah muncul di bait suci. Kalau saya menolak, tapi saya meminta kepada Bapa, ampuni aku. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Penuhi aku dengan urapan yang baik, dengan kuasa, dengan kekudusan. Maka Dia hadir. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu yang mereka yang meminta kepada. Jangan catatan sebelumnya, saudara harus lakukan. Jadi jangan kira itu main-main berita-berita Roh Kudus. Wah, siapa sih kita ini? Saya menyaksikan waktu saya diundang ke Manado, ya, oleh kakak saya untuk bersaksi karena dia tahu saya dari pekerjaan politisme, dia tahu. Dia punya gereja, ya, yang bisa muat 1.000 orang. Ya. Dia punya kursi luar biasa karena berkat Tuhan. Awalnya dia hebat juga, pengusaha yang di Jalan Petra, distributor semen. Ya. Mobilnya 16 unit raksasa waktu itu untuk mengangkat semen, masuk perbuatan dasar. Tapi dia melayani Tuhan di salah satu gereja, kalau saya sebut. Itu gereja dulu kecil, dia donaturnya gereja. Setelah gereja itu mulai besar, banyak pengerjaan, dia disikut pasien, disikut kiri kanan. Akhirnya semua mobil rumah di Jalan Petra 2 petak dijual, mobil 16 unit dijual. Mobil motor yang diberikan kepada pendeta dulu, gembalanya itu diangkat sepele. Dia harus meninggalkan, mungkin seperti disuruh sama Tuhan ke Manado dengan tanpa punya apa-apa, saudara. Kalau dia bersaksi, dia menangis, saudara. Anaknya 5. Dia hanya makan satu hari apa? Telur sendiri di dada, dibagi 5 anaknya. Dia hanya makan nasi putih dan istri. Itulah penderitaan mengikuti Yesus. Enggak bilang aku mengikuti Yesus harus begini, harus begini. Itu pemikiranmu. Dia setia nggak? Setia melayani Tuhan. Dia selalu berdoa. Akhirnya Tuhan pulihkan dia. Anaknya hebat-hebat. Ya. Salah satu pemegang saham terbang di Surabaya, Bandung kalau nggak salah, ya. Dan dia juga pemegang saham terbesar di Bandung. Nah, itulah yang memberikan dia kursi di gereja, ya, didatangkan dari Tiongkok, ya, sudah lipat langsung dari gerejanya dibangun, jualan. Itulah pemulihan Tuhan, seperti dia pulihkan Ayub. Nah, jadi jangan kira berpikiran negatif. Gereja kita dulu hebat, ya, terus turun karena kita berdosa, karena kita enggak. Ya, Tuhan mau lihat hati kita. Apakah aku masih mengasihi engkau? Saya tahu di sini ada yang sudah lama mengikuti bagaimana gereja di Himalaya. Ya,
Saya tidak pernah pilih-pilih kasih orang-orang, saya pilih-pilih pergi-pergi begini. Bagaimana? Bukan malino, semua malino kan? Ya nggak? Saya sewa mobil, ya saya kasih makan tidak perlu pakai uang kan? Ya kan? Betul nggak? Ya. Tidak ada begitu-begitu pilih-pilih kasih. Enggak begitu. Ya. Saudara minta kepada Bapak. Dan waktu saya di Manado, saya disuruh duduk di samping, di depan, duduk. Tiba-tiba ada seorang masuk. Dia duduk di samping saya. Roh Kudus hadir memenuhi saya. Holy laughter terjadi. Orang ini memegang erat tanganku. Mungkin dia berdoa atau tidak apa. Belakang baru saya tahu bahwa dia adalah seorang dari tim video yang membagikan Alkitab di seluruh pelosok dunia. Ya, dia adalah purnawirawan kolonel TNI dan saudaranya adalah purnawirawan Kasum Apri yang kebetulan teman sekolah saya. Dia pegang tangan saya dan tertawa holy laughter. Setelah kakak saya berhenti, dia naik bersaksi di atas. Dia umumkan namanya siapa? Nah, dia seorang pensiunan kolonel TNI dan kakaknya Kasum Apri pensiunan. Nah, dia bilang, saya nggak tahu. Selama ini berpuluh tahun saya cari apakah benar masih ada holy laughter atau tidak. Saya ini tugasnya sebagai sekretaris atau wakil dari video yang mengantar Alkitab ke hotel apa. Kalau saudara ke hotel biasa lihat ada Alkitab itu video, itulah mereka punya tugas. Nah, tapi saya tidak kurang percaya bahwa holy laughter itu masih ada. Dan sebetulnya saya tidak tujuannya ke gereja ini. Saya tujuannya ke gereja lain di Manado. Tapi kenapa Tuhan arahkan saya ke Cikala masuk di gereja ini? Dan disinilah saya menemukan bahwa firman Tuhan itu di hadapan. Karena orang banyak dia ketemukan holy laughter itu lompat-lompat bulung-bulung di altar apa dan segala. Ternyata itu tidak masuk di akal. Dan inilah yang dapat dia lihat, dia saksikan. Jadi kehidupan saudara bertobat, beri dibaptis, tinggalkan dosa, ya. Minta kepada Bapa, haus akan dia. Yang kelima, Roh Kudus kadang juga boleh diterima melalui penumpangan tangan. Oke, yes, melalui penumpangan tangan. Coba kita kisah 8 ayat 17. Ya. Kisah 8 ayat 17. Apa kata firman Tuhan? Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Tapi harus diingat, nah, tentu saya percaya mereka lalui demi lalui. Ya. Kalau tidak, ada hal-hal yang orang mau beli kuasa itu dengan duit, dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Tapi Yesus berkenan atau tidak kepada mereka? Coba kita lanjutkan baca di ayat 18 sampai 23. Ya. Oke? Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan di atasnya, ia menawarkan uang kepada mereka. Siapa ini? Ini adalah ahli-ahli sihir, ya, yang sombong, yang banyak uangnya. Karena dia lihat ada penumpangan tangan Roh Kudus turun, maka dia juga mau membayar pakai uang, bayar. Sombong.
Bisa enggak? Jangan sombong, jangan tidak kaya, tidak merasa tidak bisa berbuat. Enggak. Nah, ya. Ingat, saudara baca sampai ayat 23, 18, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menempatkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Lanjut. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membelikan dunia Allah dengan uang. Lanjut. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Lanjut. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Lanjut. Sebab melihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Hati-hati. Hati-hati menempatkan tangan. Tidak sembarang. Tidak harus tahu sebetulnya ini orang sudah hidup baru tidak, sudah bertobat tak, sudah haus akan Tuhan tidak, senantiasa meminta kepada Tuhan atau tidak. Ya. Barulah kita menempatkan tangan seperti itu terjadi. Ada hal-hal yang begini juga kan. Dia cuma mau lihat mau terima kuasa, bayar lagi, dikasih nggak? Jadi jangan sembarang menempatkan tangan. Ya. Tidak harus lihat kehidupan depan, tidak harus bertobat, berdoa sama Tuhan. Tuhan beri saya hikmat. Apakah ini orang wajar untuk menerima atau tidak? Ya. Jangan sembarang. Ya. Ya, karena ada syarat-syaratnya. Yang terakhir, saudara, yang keenam, kalau kita, ini yang paling penting, kalau kita mengasihi Yesus, ya, kita menuruti segala perintahnya dan melakukannya. Coba baca Yohanes 14, mulai ayat 25, ayat 15 sampai 31. Oke? Ini inti sebetulnya. Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahnya. Bukan sebagian, segala perintahnya. Kenapa saya bilang, saudara kalau punya niat untuk melakukan segala perintahnya, saudara buka hati, saudara melangkah satu saja, maka Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Ya. Dia masuk ke dalam kita, dia menuntun kita, mengajar kita untuk melangkah demi melangkah untuk melakukan firman-Nya. Ya. Karena kita mengasihi Dia. Pada 16 terus sampai, tapi pelan-pelan sampai 31. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Begitu. Yaitu Roh kebenaran. Nah, dunia tidak dapat menerima Dia, ya, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kita. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sebentar. Barang siapa
memegang perintahku dan melakukannya. Menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ya, itulah moto dari GBI Anugerah Makassar. Gerejanya Tuhan. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, hanya sebagian sama, berubahlah. Nah, tidak mungkin kita seperti membalikkan tangan kita, ya, langsung jadi. Tapi kita buka hati kita, ya, kita buka hati kita bilang Tuhan ini aku. Makanya saya ilustrasikan tubuh kita ini seperti kamar yang punya 10 kamar, ya. 9 kita bilang Tuhan, ambil Tuhan. Tapi 1 jangan dulu. Aku belum bisa dipandang enteng orang. Aku belum mau dihina orang. Aku belum mau dipandang. Percayalah pada saya. Tidak mungkin Roh Kudus turun atas saya. Tidak mungkin. Namanya saja Roh Kudus. Ya. Tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan engkau. Siapapun juga, termasuk saya. Inilah syarat-syarat semua, ya. Jadi orang yang memegang perintahnya dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Kau hancur, kau diberkati, kau hancur demi dia, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, seperti Paulus, ya, Petrus sudah diberkati, dia simpan jalannya, dia cuci perahunya, mungkin dia jual ikannya, ya, di dalam perahu, dia melayani Tuhan. Saulus hancur tak melayani Tuhan. Hancur. Yang taat siapa? Abraham, ya. Elia. Siapa dia? Manusia biasa ini. Tapi dia taat. Tuhan bilang pergi ke sana, di atas gunung Tuhan, persembahkan anak yang tunggal yang dia minta dari Tuhan. Hanya di usianya yang tua, di usia 100 tahun Tuhan mengabulkan, memberikan anak. Tapi Tuhan minta, persembahkan anakmu. Mau nggak? Itulah disebut Bapak Abraham, Bapak iman, beriman bagi setiap kita orang percaya. Dia bilang tidak, Tuhan, jangan, ini anakku yang saya, Tuhan yang kasih saya, ya, di saat saya tua. Enggak. Dia dengar perintah Tuhan, jalan, tidak tahu di mana tempatnya. Dia ikut saja arahnya Tuhan. Yang dia bawa apa? Kayu bakar. Jangan dia punya daya-daya, ya, daya-daya. Tuhan bilang, sudah berhenti di sini, naik ke atas gunung. Di sanalah Tuhan menempatkan diri. Saat dia membangun mesbah bagi Tuhan, lalu ada yang bertanya, gimanakah persembahan itu Tuhan? Gimana persembahan Bapak? Maka diikatlah anak, diletakkanlah di atas mesbah, dan dia mengambil pisau untuk membunuh anak. Apa kata Tuhan? Pernahkah terlambat Tuhan menolong saudara dan saya yang takut akan dia? Tidak. Dia bilang, sudah, jangan bunuh anak. Aku percaya imanmu teguh dalam saya. Engkau menuruti dan melakukan perintahku. Maka dia disebut Bapak beriman dari dulu sampai sekarang. Maka Alkitab adalah satu kesaksian yang membangun iman percaya kita. Ya. Elia disuruh kekeringan, pergi ke sungai Kerit. Di situ aku akan memerintahkan seorang janda miskin yang memberi engkau minum. Bayang, janda miskin, ya, yang hanya segenggam tepung terigu dan sedikit minyak di buli-bulinya untuk membayar utangnya, nggak mungkin. Bahkan kalau dia makan, besok dia akan mati. Tapi dia bertemu Elia. Tuhan pakai Elia dulu, membuat dia mujizat. Buatlah roti terlebih dahulu, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Apa terjadi? Saat persoalan saudara, persoalan saya,
beban hidup kita bawa kepada Tuhan, maka beban kita terlepas pada Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Perempuan janda miskin itu dengan anaknya tidak pernah habis tepung terigunya dan minyak dibeli-belinya, berlimpah-limpah, kata firman Tuhan, sampai dia membayar utangnya. Elia dipelihara Tuhan tidak? Dipelihara. Lewat apa? Dia diberi makan daging pagi dan petang lewat burung gagak. Yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Burung gagak itu memangsa daging, tapi Tuhan perintahkan bawa daging ini kepada Elia, hambaku. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, ya. Supaya saudara mengasihi Yesus, ya. Saudara melakukan perintahnya, ya, seperti ayat tadi, ya. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, itu buktinya. Saudara memegang dan melakukan perintahnya, bukan perintahku, bukan perintahnya pendeta, bukan perintahnya gembala, bukan perintahnya siapa, ya kan? Tapi perintahnya Tuhan. Ya. Kalau saudara memegang dan melakukan perintahnya, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Maka itulah moto daripada GBI Agama Makassar, menjadi pendengar dan bukan ada menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini panjang, jangan jadi masalah saudara. Kalau saudara haus dan saudara lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak berdiri kepada pengakuan diri kita, pikiran kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, ya. Jadi semua itu ada maknanya kalau diikuti kehendak Tuhan, ya. Diikuti rencana Tuhan, tidak jalan mulus-mulus saja. Paulus dalam pelayanan jatuh bangun, masuk penjara, ya enggak? Ya. Jadi jangan kena masuk penjara, dia tidak dipakai Tuhan, begini harus begini. Nah, ya. Saudara jangan berpikiran IQ kita, tapi mari kita berpedoman kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, ya. Percaya saya, walaupun saudara tidak punya pendidikan tinggi, saudara akan dimampukan oleh Tuhan, oleh Yesus, oleh Roh Kudus yang mengajar saudara. Itulah guru kita yang terbaik. Jadi bukan doktor, profesor apa yang dia, karena dia juga belajar dari buku yang mau Tuhan dari Tuhan, sehingga kita boleh menerima kuasa, kita boleh mengusir setan. Dalam nama Yesus setan lari, menempatkan tangan di atas kepala orang sakit, maka kesembuhan terjadi. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta didarkan, yang mati rohaninya dibangkitkan, bahkan yang wanita pun hidup karena Tuhan yang menciptakan dari tanah dan tubuh dan menghembuskan ke nafas kehidupan. Puji Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Nah, saya mengundang di musik yang hormat, kita bangkit berdiri, kita naikkan mau cinta Yesus selamanya. Angkat percaya dengan segenap hati, dengan kejujuran di hati. Oh, memang kita mau mengasihi, mau cinta Tuhan selamanya, bukan hanya sesaat. Karena Tuhan tidak mau kita berhenti sampai sebatas dibaptis, tapi Tuhan mau sampai kita bertobat, sampai kita harus dan lapar akan pujian, akan kerinduan kehadirannya di dalam hidup kita. Tuhan umatmu yang kau kasih, mereka merindukan kau, memakai mereka seperti yang kau kehendaki. Bahkan Tuhan
pakai mereka untuk mengembangkan gereja-Mu. Lewat apa Tuhan? Lewat mereka menjadi pelaku dan pendengar firman, memberikan perpuluhan mereka, berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi mereka, sehingga gereja-Mu ini ada persediaan makanan di rumah Tuhan untuk membantu pelayanan Tuhan, jemaat-jemaat yang full timer, bahkan penginjilan, pemberitaan firman Tuhan, dan memuliakan nama-Mu, karena ada persediaan makanan itu. Berkati mereka Tuhan, seperti janji Tuhan. Ujilah aku, apakah aku tidak membukakan kau tingkap-tingkap lain untuk mencurahkan berkat-Mu sampai kau berkelimpahan, dan menjaga kau dari belalang-belalang belahap, menjaga kau sehingga hasil tanahmu tidak dihabisi, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup. Ajar mereka Tuhan untuk taat, untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, melakukan kehendak, sehingga apapun rencana mereka untuk memperbesar kerajaan-Mu ini, memperbesar gereja-Mu di Dunia Makassar, berikan mereka, bukakan rahasia mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah bagi mereka, dan untuk kemuliaan bagi Tuhan dipakai. Dan mereka mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya, bahwa berkat itu dari Tuhan dan untuk Tuhan, dan untuk mereka Tuhan ajar mereka, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi, persediaan makanan firman Tuhan dicukupkan, nama-Mu dimuliakan. Berkati mereka Tuhan, ingatkan mereka, mengingatkan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sampai dalam nama Yesus. Selanjutnya, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan yang tak terhingga-hingga Tuhan, sehingga Kau menyelamatkan kami. Apa yang kami dapat lakukan selain Kau memberikan kami hati hamba Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang memegang dan melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sentuh hati kami, ubah hidup kami, sehingga kami semakin mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Bukan rencana kami Tuhan, tapi rencana-Mu yang kami lakukan. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu Tuhan yang kami lakukan. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan setiap umat-Mu pagi siang hari. Hamba percaya
Engkau sudah menguduskan mereka dengan darah yang tercurah di atas Kristus. Maka Engkau sudah menggantikan tubuh jasmani mereka yang penuh dengan kedagingan. Engkau ubahkan menjadi tubuh Kristus, sehingga lewat kehidupan umat nama-Mu dimuliakan. Hamba percaya pagi siang hari tidak ada satu umat-Mu yang Kau lewat. Semuanya Tuhan sudah ubahkan lewat tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya diberkati dengan tubuh dan darah Kristus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan. Selamat duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan kita, korban syukur kita bagi Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, saatnya kami akan berikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, berkati dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil. Bahkan mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, persepuluhan mereka pagi hari ini Tuhan juga memberkati, membukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, menolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia handuk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia handuk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Silakan duduk kembali di depan dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Frans, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat kita akan bertemu kembali dalam ibadah menara doa pemuridan jam 7 malam di lantai 12. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara boleh hadir bersama-sama jam 7 malam di lantai 12. Kemudian selanjutnya minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh Evangelis Mirna Tangke Padang. Kemudian ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu untuk
untuk boleh dibawa sama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja pengumuman Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari sekali lagi kita satu hati kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi siang hari ini, buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, buat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan berkat Tuhan semakin tercurah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Engkau pakai terus kehidupannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati gereja-Mu, GBA Anugerah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memulai gereja ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan yang akan terus menyertai gereja ini. Berkati Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, berkati Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah kesatuan hati, kesatuan roh, biarlah urapan kuasa Tuhan terus tercurah atas kehidupan para hamba-hamba-Mu. Bahkan jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, Tuhan juga memberkati. Kami juga bersyukur Tuhan buat beberapa anak-anak pemuda remaja kami yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka. Baik itu Catherine Tuhan, baik itu Hans, Joy, baik itu juga Gwen Tuhan, juga Gaby. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak ini. Kami percaya biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka Tuhan. Mereka boleh memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu, mereka yang sedang bergumul hari-hari ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka sedang yang mengalami pergumulan keuangan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan yang mereka mencari pekerjaan, Tuhan memberkati, buka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan setiap program-program ibadah kami dalam menara doa Tuhan, dalam ibadah raya, ibadah sekolah minggu. Engkau yang akan campur tangan di dalamnya, menyatakan kuasa-Mu. Ibadah youth juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Jiwa-jiwa dari utara, timur, selatan, barat kota Makassar. Tuhan, Engkau yang akan mengirimkan bagi kami di tempat ini jiwa-jiwa untuk sama-sama kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap pergumulan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan cukupkan Tuhan setiap pergumulan gereja ini Tuhan. Biaya-biaya yang kami perlukan Tuhan akan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemilik Hotel Grand Maleo. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahkan semua keluarga besarnya. Tuhan memberkati dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Bahkan semua staf karyawan yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati juga. Biarlah dari tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, berkati pemerintahan kami. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga lewat pemerintahan kami Tuhan, keamanan, pemulihan boleh terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Biarlah Tuhan hujan pertobatan boleh terjadi juga. Keselamatan boleh dialami Tuhan oleh banyak orang Tuhan di Provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemulihan di bidang politik, pemulihan di bidang ekonomi, budaya dan lain sebagainya Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terus terjadi atas Indonesia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Gereja-Mu GBA Anugerah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sana kita makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bagi Dia
persatuan jemaatmu yang kau kasih diberi anugerah. Hanya bagimu Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan sampai selama-lamanya. Engkau tetap biarlah Tuhan semakin mengasihi umat, memberikan mereka hati hamba, hati yang mengerti akan kehendak bagi kami untuk melakukan pekerjaan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan hikmat, kemampuan, kuasa yang Tuhan berikan dan berkat-berkat. Karena kami percaya Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu, berkat kekuasaan bagi Bapa leluhur kami Abraham. Engkau menyediakan di atas gunung Tuhan untuk persembahan. Engkau juga sudah melakukan bagi hamba di akhir tahun 2000 apa yang tak pernah kupikirkan, tak pernah kulihat, tak pernah kudengar, tak pernah timbul dalam hatiku. Engkau sediakan bagiku di akhir tahun 2000, bahkan sampai detik ini dan sampai selama-lamanya. Kaulah Jehovah Jireh. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami berpisah untuk bertemu di waktu yang akan datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di London, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masuk, bahkan dibiarkan musuh maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati sehingga kau semakin diangkat dan tidak pernah down. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi, siang, hari sampai Maranatha. Dia datang menjemput setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih.